Menarik, bursa Cawapres Prabowo 2029, Purbaya teratas, Gibran di bawah AHY. Satu tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menapaki evaluasi kinerja di tahun pertamanya. Dalam survei yang dirilis Indo Survey and Consulting atau ISC pada 3 Oktober 2025, 12 menteri di Kabinet Merah Putih mencatat tingkat kepuasan publik di atas 70%. Angka ini menunjukkan adanya apresiasi masyarakat terhadap sejumlah kinerja kementerian dalam 1 tahun terakhir. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menempati posisi tertinggi dengan tingkat kepuasan 85%. Menariknya, capaian ini diraih meski Purbaya belum lama menjabat setelah ditunjuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 September 2025 lalu. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menempati posisi kedua dengan 83%. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di posisi ketiga dengan 82%. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin meraih 80%. Menteri Luar Negeri Sugiono berada di urutan kelima dengan 79%. Mensesnek Prasetyo Hadi mencatat skor 77%. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dengan poin 76%. Menteri Agama Nazaruddin Umar di angka 75%. Menteri Hukum Supratman memperoleh 73%, sementara 3 menteri lainnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menko Polhukam Djamari Caniago sama-sama mencatat skor 70%. Sudah lengkap bersiap, atau Pak Prabowo 2 periode, tetapi wakil presidennya pasti bukan Gibran, itu udah pastilah. Berarti siapa wakil presidennya? Kita tahu di kalangan Pak Prabowo, tokoh-tokoh ada yang pro masyarakat sipil, ada yang secara organik menempel terus pada presiden, ada yang dari lingkaran kesepakatan persahabatan dengan presiden di masa lalu, ada yang punya potensi untuk menghidupkan kembali pikiran-pikiran partai sosialis lama yang didirikan oleh mendiang Profesor Sumitro Hadikusumo. Jadi di kalangan Gerindra sendiri pasti kader tersedia tuh, tetapi bukan Gibran. Menurut saya bukan Gibran lah yang, kalau misalnya ide-ide Pak Sumitro dijadikan sebagai pedoman untuk membangun kembali Indonesia, ya pasti Gibran buta huruf terhadap itu kan. Ya, lingkaran Gerindra pasti ada yang penuh percaya diri untuk menjalankan ide-ide warisan dari Pak Prabowo. Tapi kalau kita lihat juga pasti mulai ada semacam ketegangan. Siapa yang akan jadi semacam, sebut aja tanda petik putra mahkota dari Presiden Prabowo untuk meneruskan jejak Sumitronomik kan? Yang jelas bukan Gibran itu. Kalau itu udah final tuh. Tinggal kita lihat si A mungkin, si M, si G, siapapun itu. Jadi terlihat bahwa mulai ada interplay di dalam sebetulnya di dalam politik internal Gerindra untuk membaca arah kepemimpinan baru di 2029 tuh, terutama status wakil presiden Prabowo di 2029 pasti udah mulai direncanakan, dan sekali lagi itu pasti bukan Gibran tuh, saya bisa pastikan itu. Oh, baru juga sebulan kerja, gila loh. Tahun 2029 sudah ada yang mencanangkan Prabowo Purbaya di 2029. Udah sampai ke situ ya? Mungkin itu juga akhirnya Pak Jokowi memerintahkan relawannya untuk Prabowo Gibran 2 periode. Karena udah mulai loh, kok anak gua nggak disebut nih? Anak saya nggak disebut, udah mulai ada Purbaya. Dan gua nggak mikirin juga jadi apa jawab? Belum kali ya? Nggak mikir sama sekali. Kerja juga belum. Ini kan baru cuman di permukaan aja. Yang di bawahnya belum kita sisir, betul lah. Ini nggak ada pilihan sama sekali. Gua nggak peduli juga.
calon wakil presiden top of mind pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2029 menjadi salah satu temuan survei yang dirilis Indonesia Political Opinion (IPO). Hasilnya, nama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa paling banyak disebut, disusul Menteri Luar Negeri Sugiono. Survei dilakukan IPO pada 9 hingga 17 Oktober 2025 melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Survei menggunakan metode Stratified Multistage Random Sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 2,9%. IPO menyodorkan pertanyaan kepada responden, jika Presiden Prabowo Subianto kembali mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, tokoh mana yang menurut Bapak Ibu layak sebagai calon wakil presidennya? Hasilnya ada 11 nama yang menjadi jawaban responden. Purbaya Yudi Sadewa memuncaki harapan publik sebesar 6,4%, disusul Sugiono 2,9%, kata Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurniasyah, dikutip dari materi paparan rilis survei, Selasa, 21 Oktober 2025. Berikutnya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 2,4%, Menko Pangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan 2,0%, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman 1,9%, dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 1,8%. Kemudian 5 nama lain yang diharapkan publik menjadi cawapres pendamping Prabowo adalah Menpora Erick Thohir 1,7%, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 0,7%, mantan Capres Anies Baswedan 0,7%, mantan Cawapres Mahfud MD 0,2%, dan terakhir mantan Capres yang juga politisi PDIP Ganjar Pranowo 0,2%. Meskipun demikian tingkat keengganan publik menjawab 79,1%. Demikian kata Deddy Kurniasyah. Gue meyakini tidak akan ada upaya atau manuver dari Pak Jokowi maupun Mas Wapres untuk mengkudeta Pak Prabowo. Itu 1000%. Itu clear ya? Bahkan 1.000.000% tuh gue yakinkan itu. Tidak akan ada itu upaya itu. Bahkan komitmennya akan terus mendukung Pak Prabowo sampai 2034. Kalau sayang Pak Prabowo, ya bantu, bukan ngerongrong. Ini sama yang ngerongrong pemerintah Prabowo. Dengan isu-isu yang dihembuskan lah, soal pemakzulan lah, Wapres mau dimakzulkan dan lain sebagainya. Kembar lah, ada apa? Itu matahari kembar, boneka, remote. Itu kan ganggu. Coba deh, ini semua kelompok, semua pihak yang memang sayang sama Pak Prabowo, yang berkali-kali sampaikan kita sayang Presiden Prabowo, sudahi kegaduhan ini, kan gitu ya. Kembali ke jalan yang benar, kan gitu ya. Kembali ke jalan yang benar. Kalau memang mencintai Pak Prabowo, mencintai bangsa ini, berikan support yang maksimal. Menurut saya, dukungan publik dan support publik kepada Pak Purbaya itu menurut saya sangat bagus, dan ini menjadi modal besar bagi Pak Purbaya sendiri sebagai Menteri Keuangan dan pemerintahan Prabowo Gibran secara keseluruhan, karena ini akan mempengaruhi kepercayaan publik kepada pemerintah Pak Prabowo juga. Meski capaian sejumlah menteri mendapat apresiasi, berbagai kalangan menilai pemerintah masih dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah. Stabilitas ekonomi, konsolidasi politik, dan pemerataan pembangunan di daerah masih menjadi tantangan utama yang perlu perhatian serius. Untuk itu, ke depan saya kira kabinet Merah Putih ini walaupun agak gendut, harus tetap berlari cepat di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, ya kan? Situasi global juga tidak menentu, sehingga Pak Prabowo harus bekerja keras. Yang sangat penting juga menurut saya adalah bagaimana mensukseskan program-program yang terkait dengan ekonomi. Jadi target pertumbuhan ekonomi itu harus benar-benar dijaga dan dicapai, dan harus berhasil kalau bisa, ya kan? Karena itu menggambarkan bagaimana ekonomi masyarakat di bawah gitu. Elit Partai Golkar, Menteri UMKM di forum ini mengatakan bahwa clear ya, bahwa tegas 100% kita dukung Pak Prabowo 2029. Iya. Tahu nggak apa alasannya, Pak? Ini kembali lagi, karena bagi kita tidak cukup kalau hanya sekedar untuk membangun kesinambungan pembangunan pemerintahan ini. Jadi bagi kita menganggap penting kita untuk memastikan mendukung Pak Prabowo di 2029. Clear kok, dalam banyak kesempatan.
Jika ternyata 2029 itu Pak Prabowo tidak lagi bersama dengan Mas Gibran, dan lebih jauh lagi tiba-tiba partai PSI bersama dengan entah apa jabatannya Pak Jokowi di sana, ternyata melihat realitasnya bahwa ada peluang untuk mengajukan Gibran sebagai calon presiden, sikap Golkar ini tetap. Bagi kita bahwa nanti PSI mau berjalan bersama-sama atau tidak, itu pilihan politik PSI. Tapi bagi kami di Partai Golkar udah pilih Pak Prabowo. Tidak yang lain. Nggak ada sedikit keraguan loh, nggak ada. 1 senti pun keraguan itu nggak ada. 100% Pak Prabowo. Tidak yang lain. Nggak ada satu argumentasi apapun bagi kita untuk tidak menegaskan bahwa kita akan dukung lagi beliau di 2029. Pokoknya kesimpulannya 2029 Golkar bersama Prabowo. Iya. Titik. Kalau menurut saya, sepanjang Prabowo Subianto mencalonkan diri untuk yang kedua kalinya di 2029, jadi memang mataharinya di situ, kendalinya di situ. Jadi hentakan politiknya akan dimulai dari situ, Pak. Nggak akan ada yang berani melawan calon presiden, petahana. Rebutannya di Wapres saja nanti kira-kira. Saya menduga Pak Prabowo Subianto maju kembali di 2029. Orang kanan kiri berebut soal siapa yang bisa mendampingi, itu aja. Dan siapapun yang bisa mendampingi Prabowo Subianto di 2029 adalah mereka yang kemungkinan akan menjadi presiden selanjutnya. Lain juga terlihat tokoh-tokoh lain di luar circle Gerindra yang mulai memunculkan diri untuk menguji kapasitasnya. Ya tentu Pak Kang Deddy Mulyadi yang popularitasnya makin naik itu, tapi orang tetap menunggu bagaimana konsep-konsep Kang Deddy di dalam soal global politik, dalam soal environmental ethics, dalam soal human solidarity. Karena nggak mungkin Kang Deddy hanya diasuh oleh sekeliling follower dia yang sekedar membesar-besarkan postur individualnya. Kan tetap orang akan lihat kemampuan dari KDM untuk mengomentari isu dunia, mengomentari isu anak-anak muda, mengomentari isu lingkungan, bahkan mengomentari alignment di Eropa karena perubahan geopolitik yang memungkinkan Arab Spring itu terjadi, diekspor misalnya ke negara-negara Asia. Kan itu yang saya maksud, bahwa seorang calon pemimpin seperti Kang Deddy ini, KDM ini harus punya pengetahuan yang luas, bukan sekedar mengolah dan membombardir publik dengan segala macam video yang sensasional. Jadi saya kasih poin itu tuh buat KDM. Demikian juga Pak Purbaya yang tiba-tiba muncul sebagai koboi dengan watak karakter yang unik. Itu pasti mulai orang merasa bahwa oke, ini potensi ke 2029. Dan tentu bagi Pak Purbaya latihan hari-hari ini juga dimaksudkan untuk membekali diri sendiri dengan kemampuan retorik, kemampuan logik, sekaligus kemampuan personal branding. Kan itu dasarnya tuh. Dan kita mulai menganggap bahwa ada potensi yang lain yang sebetulnya udah dari awal punya maksud yang sama, Pak AHY, Mas Anies Baswedan, dan beberapa tokoh mungkin. Tetapi tetap akan ada orang-orang baru, karena ini masih ada 4 tahun ke depan yang tiba-tiba muncul dari daerah. Misalnya ada Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley, bahkan ada Gubernur Aceh yang Mualim, yang berupaya untuk memperlihatkan kepemimpinan baru. Jadi bahkan banyak mantan aktivis yang masuk dalam politik tetap jadi aktivis dan percaya bahwa mereka justru bisa tiba di 2029. Saudara Bursa misalnya, dan semua itu kita baca sebagai potensi Indonesia untuk tumbuh. Tapi sekali lagi, potensi itu biarkan tumbuh di dalam rasionalitas, bukan melalui rasionalitas lembaga-lembaga survei yang memang disogok untuk hanya membesar-besarkan seorang. Kalau sekarang ada kans untuk 2029, ya sah-sah saja memang mereka untuk ngincer itu gitu. Cuma yang saya sayangkan itu kan selalu perpolitikan kita itu kan main keributan gitu. Seperti WUS saya berpikirnya agak berbeda. Jadi semua orang tertarik, Mas Budius, ketarik pikirannya itu ke pusaran, itu B2B. Lihat aja di rumahnya ada minuman, ada makanan, kadang-kadang ada kaos yang dibagi, ya kan? Iya benar. Itu kan luar biasa itu. Saya bilang kalian ini terlalu pede. Semuanya pure anak muda di situ. Kalian harus ambil orang-orang tua sebagai mentor. Mas AHY
Sekarang 45 ya. 46 plus 25 46 apa? Baru 69. Siapa tahu? Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang itu. Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Pak Jokowi ngalahin saya mau bilang ngalahin gue, nggak enak, ada wartawan. Presiden Indonesia nggak boleh bicara kayak gitu. Ngalahin saya 2 kali, iya kan? Ketawa lagi. Ini orang Indonesia ini seneng melihat orang susah. Calon Wakil Presiden Top of Mind pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2029 menjadi salah satu temuan survei yang dirilis Indonesia Political Opinion IPO. Hasilnya, nama Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa paling banyak disebut, disusul Menteri Luar Negeri Sugiono. Survei dilakukan IPO pada 9–17 Oktober tahun 2025 melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error tanda kurang lebih 2,9%. IPO menyodorkan pertanyaan kepada responden, jika Presiden Prabowo Subianto kembali mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, tokoh mana yang menurut Bapak Ibu layak sebagai calon wakil presidennya? Hasilnya ada 11 nama yang menjadi jawaban responden. Purbaya Yudisadewa memuncaki harapan publik sebesar 6,4%, disusul Sugiono 2,9%, kata Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurniasyah dikutip dari materi paparan rilis survei, Selasa, tanggal 21 Oktober tahun 2025. Berikutnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, 2,4%, Menko Pangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, 2,0%, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, 1,9%, dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, 1,8%. Kemudian 5 nama lain yang diharapkan publik menjadi cawapres pendamping Prabowo adalah Menpora Erick Thohir, 1,7%, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 0,7%, mantan Capres Anies Baswedan, 0,7%, mantan Cawapres Mahfud MD, 0,2%, dan terakhir mantan Capres yang juga politisi PDIP Ganjar Pranowo, 0,2%. Meskipun demikian tingkat keengganan publik menjawab 79,1%, demikian kata Deddy Kurniasyah.